tidak merasakan azab kubur, tidak merasakan sakratul maut, tidak merasakan hisab, langsung masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? How are you today? Apa kabar semuanya? Sekali lagi, apa kabar santri-santri? Kalau Tuan memetik kaktus di samping kakus, banyak yang kurang fokus karena lewat nasi bungkus. Semoga kita semua selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Waktu Ustadz Somad kecil dulu, Ustadz Somad ini pernah juga kecil, bukan lahir langsung tua. Yang merusak Ustadz Somad ini bisa dihitung dengan jari. Unyil, Ucrit, Usro, Pak Ogah, Pak Raden. Itu pun tidak merusak, karena isinya pendidikan. Tapi anak-anak kita sekarang dirusak oleh, kita hitung sama-sama, sabu-sabu, ganja, narkoba, pil anjing gila, ingin juga mabuk tak ada duit, buah kecubung, lem kambing. Lem kambing pun dibuat orang mabuk sekarang, betul? Apalagi duit mau main judi, pinjol. Duitnya dipakai untuk apa? Judol. Belum lagi kejahatan seks di internet. Belum lagi sinetron-sinetron, belum lagi channel-channel YouTube yang merusak. Kira-kira yang merusak zaman dulu dengan zaman sekarang lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Solusinya apa? Solusinya tidak lain, tidak bukan. Solusi tinggal satu. Berapa solusinya? Satu tinggal, yang lain hancur sudah. Solusinya tinggal satu. Pondok pesantren. Kenapa pondok pesantren tidak dibangun? Membangun pondok pesantren tak semudah membalik telapak tangan. Membebaskan tanah mahal. Ustadz kok tahu? Saya dengan Ustadz Al-Nabdinar, dengan Ustadz Tatang Yudiansa, dengan Ustadz Jamal, membuat pondok pesantren sampai sekarang belum selesai-selesai karena tanah mahal. Setelah tanahnya dibebaskan, bangunannya payah. Setelah bangunannya dibuat, membebaskan untuk masjid susah. Tapi pesantren Imam Saleh, tanahnya 2 hektar, yang di atas 60 hektar, bangunannya cantik, entah karena bangunannya cantik atau karena orangnya cantik. Masjidnya bagus, ada pendopo, ada tempat tahfiz Quran. Kira-kira yang beruntung ini orang Pekanbaru atau orang Kuansing? Salah, orang Inuman. Saudara yang dimuliakan, sekarang kita hitung 1 Pekanbaru, 1 Riau, Lancang Kuning, ada 12 kabupaten kota. 1 Riau ini ada 12 kabupaten kota. Kita hitung sama-sama. Dari ujung berbatasan dengan Jambi, Indragiri Hilir. Setelah Indragiri Hilir, Indragiri Hulu. Setelah itu kita pun masuk ke Pelalawan. Habis Pelalawan masuk ke Siak. Dari Siak masuk ke Bengkalis. Dari Bengkalis masuk ke Rokani.
Hilir. Habis itu kita pergi ke Rokan Hulu. Keluar dari Rokan Hulu ke Kabupaten Kampar. Dari Kampar kita masuk ke Pekanbaru. Dari Pekanbaru kita masuk. Kemana lagi ya? Dumai terlewatkan. Tidak ada satupun kepala daerah, bupati, dan wali kota. Tidak ada di 12 kabupaten kota ini. Ada bupati dan wali kota yang berani membangun pesantren gratis. Kalau cakap saya salah, tolong angkat tangan, bilang Ustadz salah. Ustadz Somad salah. Itu di Indragiri Hulu ada namanya Yasin. Apa namanya? Yasin. Yayasan Islam Indragiri Hulu. Memang betul, ada pesantrennya. Namanya pesantren Khairul Ummah. Tapi tidak gratis, guys. Memang betul di Siak ada. Namanya Islamic Center. Tapi berbayar. Memang betul di Rokan Hulu ada Islamic Center. Dan di situ ada tahfiz Quran. Tapi tetap wani piro. Yang gratis lebih 200 anak. Bisa masuk tanpa bayar. Hidup tenang, kenyang, lenang, kenyang. Itu ada di pesantren Imam Saleh Inuman Kuantan sini. Kepada seluruh bupati kabupaten kota Seriau. Dari Sabang sampai Papua Indonesia, yang mau datang studi banding silakan datang ke Inuman. Saya mengundang seluruh bupati, wali kota, gubernur dari Pulau Sabang sampai Papua, Sulawesi dan Kalimantan yang mau membangun pesantren, bagaimana cara membebaskan tanahnya, bagaimana cara membangun kelasnya, bagaimana cara mencari kiainya, bagaimana cara membuat bisa gratis? Jangan malu, jangan segan. Datang ke Inuman Kuantan Singingi belajar ke sini. Setuju? Harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Bupati mati meninggalkan apa yang ditinggalkan? Rumah besar tinggal. Mobil besar tinggal. Bini besar tinggal semuanya. Tapi yang mengalir abadi sampai hari kiamat adalah pondok pesantren. Siap adik-adikku menjaga pesantren Imam Saleh ini sampai hari kiamat? Tengok. Selama ini orang mengatakan Ustadz Somad kemarin di Pekanbaru. Ini malam tadi di Taluk Kuantan. Ini sekarang di Inuman. Nanti malam di Kuala Cinaku. Besok pula di Belilas. Besok lagi sambung lagi entah kemana-mana. Nanti kalau Ustadz sakit mati bagaimana? Saya tidak takut mati. Karena siap digantikan oleh santri dari pesantren Imam Saleh Inuman. Takbir. Masya Allah. Ini siap ke Palestina nampaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama? Ini pesantren yang ke-19 di Kuantan Singingi yang sudah dikeluarkan izinnya. Mudah-mudahan pondok pesantren Imam Saleh menjadi inspirasi orang Kuansing yang kaya-kaya, yang tanah kebun gotah karetnya luas. Nanti dia datang kemari minta tanya bagaimana cara membangun pesantren. Setuju? Kalau tuan sholat Jumat, jangan lupa membeli kubis. Kalau nasi kotak sudah lewat, itu tanda waktu sudah mau habis. Saya terus terang hilang bahan saya nengok nasi ini. Apa yang mau disampaikan? Saudara yang dimuliakan Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul.
ya habibi salam alaika salawatullah alaika Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu caranya kalau kita kehilangan bahan, susah mengingat, kita bersolawat. Biar supaya balik dia bahan apa yang mau disampaikan itu. Karena menengok nasi ini hilang bahan. Besi bukan sembarang besi, besi dari tembilahan. Ini nasi bukan sembarang nasi, nasi bisa menghilangkan bahan. Kenapa lah Pak Bupati ini membangun pesantren? Ini yang ada di kepala saya. Kenapa lah Bupati ini bangun pesantren? Cuman saya nggak ada nanya. Selama di perjalanan tak ada saya tanya. Saya kan profesor. Saya jaga juga harga diri saya. Kenapa dia bangun pesantren? Rupanya masa kecilnya adalah di surau mengaji. Masih ada anak Kuansing mengaji di surau. Masa kecil itulah yang akan mempengaruhi pikiran ke depan. Beliau dulu katanya susah, menakik gotah, mencari makan, ibunya meninggal dengan ibu sambung, dan dia ingin tempat kecilnya itu tidak hilang sia-sia. Akhirnya di tapak tempat kecilnya inilah dibangun pesantren. Adik-adikku kalian, nanti akan membangun pesantren. Setuju? Berapa banyak gubernur di Riau meninggal? Berapa banyak bupati di Kuansing meninggal? Kita ini semua akan mati. Orang kaya mati. Orang miskin lebih cepat. Apalagi BPJS. Bupati yang kuat-kuat ada orang. Polisi ada Pak Kapolres. Dandim ada Pak Sagala. Segan kali. Ustaz, aku pun mereka bilang mati juga. Kita ini semua akan mati. Tapi tanah ini akan mengalir pahalanya sampai hari kiamat insya Allah. Amin. Kenapa? Karena dari rumah Quran anak-anak menghafal Quran dari pagi, petang, siang, dan malam. Ini pesantren ada ijazahnya atau tidak? Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama sudah menggunting pita. Bapak Bupati kasih gunting. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama kasih gunting. Ustadz Somad satu gunting berdua dengan Pak Wabub. Kami pun gunting. Rupanya gunting kami lah yang tak putus. Saya tengok Pak Bupati putus. Saya tengok Pak Kemenak putus. Kami berdua dengan Pak Wabub tak putus. Saya bisikkan ke Pak Wabub. Untung kita pengguntingan pita. Kalau sempat pas acara khitan. Berikut ini acara khitan yang akan dipotong oleh Ustadz Somad dan Pak Wabub. Jangan dibayangkan. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, itu bukti bahwa pesantren Imam Saleh ada ijazah sanawiyahnya, ada ijazah aliyahnya, diakui oleh negara Republik Indonesia Kementerian Agama, dan kalau tamat bisa terbang ke Al-Azhar Kairo Mesir. Yang mau ke Mesir angkat tangan. Oh, semua ke Mesir Pak Bupati. Jangan semuanya ke Mesir. Cukup ke Mesir hanya 5-10 orang. Mesti ada yang jadi polisi. Ikut Pak Kapolres menolong agama dengan seragam dan pistol besi. Jangan jadi ustadz semua. Banyak ibu-ibu tak mau anaknya jadi ustadz. Aku tak mau anak jadi ustadz. Nanti kurus macam Ustadz Somad. Ibu boleh saya tanya? Jawab. Jangan takut. Mana yang lebih hebat dakwahnya? Ustadz atau polisi? Ustadz. Yakin? Oke. Saya pun ceramah. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon, sawwaballahu ra'sahu finnar, maka kepalanya akan disungkurkan ke dalam api neraka. Saya pun ceramah, zaharal fasadu fil barri wal bahri, siapa yang merusak alam, merusak sungai, merusak batang di Kuansing, maka dia akan dirusak oleh Allah Ta'ala, dihancurkan.
karena dia tidak bertobat dan sudah merusak alam semesta. Lalu kemudian ada orang yang tidak ceramah, tak pakai ayat, tak pakai hadis, tak pakai sound system, tak perlu tablik akbar. Cukup dengan pistolnya aja. Siapa yang mau motong hutan, silakan. Siapa yang mau merusak tambang ilegal, silakan. Sekarang saya tanya, lebih efektif ceramah atau polisi? Tadi katanya Ustadz. Betapa cepat berpindah ke lain hati. Sekarang saya tanya anak-anak santri ini, lebih efektif berdakwah pakai ceramah atau pakai pistol? Ada orang main judi. Datang Ustadz Abdul Somad membacakan ayat. Innamal khamru, khamar, narkoba, ganja, sabu-sabu, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amalis syaitan, perbuatan setan, fajtanibu, jauhilah. Orang tidak berhenti main judi. Selesai Ustadz ceramah, mereka tetap main judi. Kelepak. Dari Ustadz dilarang, kenapa kalian main judi? Emang masalah buat lo. Tapi kalau yang lewat Bapak Dandim dengan baju tentaranya, yang lewat Bapak polisi dengan pistolnya, kira-kira mereka berhenti atau tidak? Tengok dulu siapa polisinya. Maka kalau begitu berdakwah ini lebih efektif dengan ceramah atau dengan pistol? Tadi katanya ceramah. Ada yang dengan dakwah, khutbah, ceramah, tausiah, kultum, tapi ada yang dengan baju seragam. Kenapa Ustadz ceramah ini berapi-api siang ini? Ya karena panas ini. Kenapa Ustadz semangat hari ini? Karena yang ada di sini adalah orang-orang yang masih aktif, masih muda dan punya jabatan. Mereka pakai jabatannya untuk menolong agama Allah. Takbir. Bapak polisi, Bapak Dandim, jangan ragu menggunakan kekuasaan. Selagi seragam masih ada, selagi pistol masih besi, pakai untuk menolong masyarakat. Pakai untuk menolong agama Allah. Setuju? Jangan nanti setelah baju ditarik negara, pistol tidak lagi besi, barulah datang ke Ustadz Somad. Apa yang bisa kami lakukan? Bapak masih aktif, baru pensiun. Adalah Pak, banyak-banyak istighfar aja lah Pak. Selagi pistol masih besi, pakai untuk menjaga sungai-sungai kita. Pakai untuk menjaga supaya hutan kita jangan dibakar. Pakai untuk menyelamatkan anak-anak kita dari narkoba. Setuju? Jangan nanti pistolnya udah ganti, tidak lagi pistol besi, pistol air. Itu pun kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati. Kita doakan mereka yang punya jabatan kekuasaan yang dipilih oleh negara ini memakai tanda tangannya, memakai perdanya, peraturan daerah, APBD dipakai 20% untuk pendidikan pesantren. Bagus apa tak bagus? Siapa yang mengeluarkan itu? Perda dikeluarkan oleh Ketua DPRD bersidang dengan anggota, namanya parlemen. Parle artinya bicara. Parlemen tempat orang bicara. Makanya kalau ada orang yang duduk di parlemen tapi tak bicara, berarti namanya diamen. Mereka mesti memikirkan umat ini. Cukupkah satu pesantren saja untuk Kabupaten Kuantan Singingi? Tak punya. Masih banyak anak yatim, fakir, miskin, orang tua yang tak mampu, orang meninggal dunia. Tapi insya Allah, mudah-mudahan dengan dibukanya, diresmikannya tadi, insya Allah makin banyaklah orang Kuansing yang mewakafkan tanah untuk mendirikan pesantren. Insya Allah, amin. Tadi pagi saya dibawa oleh Ustadz Tatang Yudiansah bersama Bapak Bupati meresmikan rumah Quran yang ke-12 yang didirikan oleh Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Sehingga anak-anak bisa mengaji, bisa baca Quran, ibu-ibu bisa wirid Yasin. Tanahnya dari mana? Tanahnya diwakafkan oleh orang Kuansing. Saya berharap nanti habis acara ini orang-orang Kuansing berdatangan ke Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, asisten, mengatakan itu ada tanah yang mau saya wakafkan. Kemarin saya dengar katanya tanah tempat Pak Bupati 2 hektar. Iya, saya wakafkan 4 hektar.
Tanah siapa Pak? Enggak tahu. Mudah-mudahan yang sudah berwakaf rezekinya berlimpah. Yang belum berwakaf dibukakan Allah pintu hatinya. Yang sudah kita doakan tidak juga terbuka pintu hatinya, mudah-mudahan terbuka pintu liang lahatnya. Jangan diaminkan, mati dia nanti. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lama duduk termenung. Sudah lama saya tausiah, baru inilah saya bingung. Bingung mau menghadap kemana? Keliling manusia. Ini manusia, ini manusia. Di ujung sana ada datuk-datuk lembago adat Nogori, LAN. Mudah-mudahan datuk kita siap mengawal Bapak Bupati, Wakil Bupati, forum komunikasi pimpinan daerah secara adat. Dan berhadapan dengan datuk-datuk, mereka berhadapan. Ada pula para alim ulama, kiai, mursyid, khalifah, tarekat Naqsabandiyah. Mudah-mudahan rupanya Pak Bupati ini dikawal oleh dua pengawal. Nenek, mama, alim, ulama. Nenek, mama, adat istiadat, alim ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apakah kalau sudah jadi orang Islam lalu meninggalkan adat istiadat? Tidak. Apakah kalau orang Kuansing mengamalkan adat istiadat lalu batal Islamnya? Tidak. Maka Kuantan Singingi tetap menjaga adat istiadat. Siap menjaga adat istiadat? 1464 datuk-datuk yang mengawal adat istiadat dalam satu kelembagaan namanya LAN. Itu hanya ada di Kuantan Singingi. Kalau provinsi namanya LAM, Lembaga Adat Melayu. Kalau ulama namanya MUI, Majelis Ulama Indonesia. Tapi khusus adat istiadat budaya yang ada di Kuantan Singingi dikawal oleh datuk-datuk, bukan 1-2 orang, 1464. Kita doakan datuk-datuk sehat walafiat, panjang umur, supaya terjaga adat istiadat ini insyaallah. Amin. Apakah adat istiadat Kuantan Singingi bertentangan dengan ajaran Islam? Yang ini Islam, yang sana tak Islam. Dalam Islam yang tidak Islam pun kita bersaudara. Kalau kita bersaudara dalam akidah, tapi jangan lupa kita juga bersaudara dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita diikat dengan 2 ikatan. Ikatan pertama, ikatan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ikatan yang kedua diikat dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Ini kita ini sedang di Indonesia apa di Palestina? Itu kenapa bendera Palestina? Ada pula gambar Ustadz Somad. Karena Indonesia merdeka, negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Presidennya Gamal Abdul Nasir. Tapi ulama yang menggalang persatuan untuk mendukung Indonesia merdeka namanya Mufti Al-Husaini. Tahun 1944, setahun sebelum Indonesia merdeka, dia sudah menggalang kekuatan antar negara Arab. Ada satu negara yang terjajah oleh Belanda dan kita menolong negara tersebut. Negara itu namanya Indonesia. Kenapa ulama berani berjuang? Berani mati. Mereka berani mati karena melawan Belanda, berarti matinya mati syahid. Dari mana orang mengatakan melawan Belanda itu mati syahid? Karena ulama berfatwa, siapa yang mati membunuh Belanda, kalau dia berhasil membunuh, berarti dia dapat pahala jihad. Kalau dia dibunuh oleh Belanda, berarti dia mati syahid. Mati syahid tidak merasakan sakaratul maut. Mati syahid tidak merasakan azab kubur. Mati syahid tidak merasakan hisab, langsung masuk neraka. Langsung masuk? Berarti jamaah masih sadar. Kalau jamaah sudah kepanasan, terserahlah Pak Ustadz, yang penting cepat nasi bungkus itu dibagi. Orang yang mati syahid tidak merasakan azab kubur, tidak merasakan sakaratul maut, tidak merasakan hisab, langsung masuk surga. Siapa yang mengeluarkan fatwa itu?
Gambarnya ada di ujung sana di pendopo. Coba tengok gambarnya itu ada 3. Ada 3 serangkai. Yang pertama namanya Mbah Hashim. Dialah Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Yang kedua namanya Kiai Haji Wahab Hasbullah. Yang ketiga namanya Kiai Haji Bishri Sansuri. Itulah yang tertulis di kepala adik-adik di peci. Ada tulisan warna hijau. Apa tulisannya? Nahdlatul Ulama. Ulama itulah yang mengeluarkan fatwa sehingga tentara-tentara turun menghantam Belanda karena mereka berani walaupun dengan bambu runcing, karena kalau mati berarti masuk surga. Akhirnya tentara bersama rakyat TNI turun menembak Belanda. Takbir! Belanda pun tunggang langgang lintang pukang. Lari pulang ke Amsterdam, tinggal terong Belanda. Indonesia merdeka karena tentara. Tapi tentara berani berjihad karena ulama. Ulama dilahirkan di mana? Belum ada universitas yang melahirkan ulama. Ada universitas yang melahirkan ulama? Tidak ada. Ulama lahir dan besar di pesantren. Insya Allah yang di hadapan saya ini akan menjadi ulama-ulama besar. Insya Allah. Kami ini sudah tua anak-anakku sekalian. Kami ini akan mati. Mimdate mata ya bawati. Kami ini semua akan mati. Yang akan menjadi gubernur Riau. Yang akan jadi bupati Kuansing. Yang akan jadi Kapolres. Yang akan jadi Dandim. Yang akan jadi Kajari. Yang akan jadi Kajati. Yang akan jadi Hakim. Yang akan jadi apapun. Adalah kalian semua. Jangan sampai orang Riau menjadi tamu di negeri sendiri. Pejabatnya bukan orang Riau. Kita tidak rasis. Tapi kita ingin anak-anak inilah yang akan mengatur Riau di masa akan datang. Setuju? Tapi kami perempuan, Pak Ustadz. Perempuan bisa jadi polisi? Bisa. Kalau Tuan pergi ke Tembilahan, jangan lupa beli perangkap. Melihat Ibu Polwan, rasanya ingin kita kena tangkap. Siapa bilang polisi tidak bisa perempuan? Perempuan bisa jadi dokter spesialis? Bisa. Masuklah seorang dokter spesialis ke Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad. Ke dalam ruang, nama ruangannya ICU. Hah? Enggak, orang tulisannya ICU kok. Siapa bilang itu ICU? Jelas-jelas hurufnya di situ ICU. Kenapa dibilang ICU? Karena maknanya kalau bahasa Kuansing, I see you, you don't see me. Kau bisa melihat aku nggak bisa melihat kamu. Kenapa? Karena malaikat maut sudah dekat. Datanglah dokter spesialis. Selama ini kalau sudah datang spesialis, semuanya takut, semuanya mati. Tapi begitu ibu dokter datang, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Mendengarkan bacaan Al-Quran, tenang hatinya. Pas ditanya-tanya, ibu dokter spesialis kok bisa hafal Yasin? Saya ini alumni dari pesantren Imam Saleh Inuman. Bisa apa tak bisa? Ini Masjid Agung An-Nur. Sekarang namanya Masjid Raya An-Nur. Di depan Masjid Raya An-Nur ada Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Kira-kira adakah jatah anak Riau kuliah di situ? Itu didirikan untuk anak Riau. Saking banyaknya dokter yang bukan orang Riau. Orang Riau ingin juga jadi dokter. Maka dibuatlah Universitas Riau Fakultas Kedokteran. Kita minta ke Pak Bupati supaya adik-adik alumni pesantren Imam Saleh dapat jatah untuk jadi dokter nanti insya Allah. Amin. Yang mau jadi dokter kandungan, angkat tangan. Laki-laki pula. Nggak apa-apa. Istri saya mau melahirkan. Lalu ditelepon rumah sakit, dokternya sedang liburan. Karena dokter juga manusia, perlu liburan. Lalu kemudian tidak ada dokter perempuan, Pak Ustadz. Yang ada dokter laki-laki. Saya ini orangnya cemburu.
pahamlah cemburu saya. Kalau ada bapak yang ikhlas, ya nggak apa-apa, saya nggak ikut-ikutan. Tapi saya cemburu kalau istri saya dipegang dokter laki-laki. Akhirnya gimana solusinya? Saya cari alternatif bidan yang perempuan. Apa maknanya? Kita di Riau kekurangan dokter perempuan spesialis obgyn. Bukan spesialis jin ya. Spesialis obgyn itu maksudnya spesialis kandungan. Maka saya minta Pak Bupati, Pak Gubernur, kasih jatah untuk santriwati tamat dari pesantren Imam Saleh supaya masuk fakultas kedokteran dan nanti memilih jurusan spesialis obgyn supaya terselesaikanlah karena kami ada persatuan laki-laki pencemburu. Yang mau jadi dokter kandungan? Mereka memang malu. Mereka malu-malu. Insya Allah ada nanti yang akan jadi dokter kandungan. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi hakim, mau jadi BUMN, mau jadi bupati, mau jadi gubernur. Itu hanya seragamnya saja. Itu hanya bajunya saja. Isinya adalah ibadah. Jadi bupati ibadah. Jadi camat ibadah. Jadi RT ibadah. Jadi polisi beribadah. Wa ma umiru illa liya'budullah. Mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah mukhlisin. Beribadah mesti ikhlas. Orang yang ikhlas itu namanya mukhlisin. Itulah dia wakil bupati. Kenapa Ustadz balas mukhlisin? Karena tadi beliau waktu di awal membacakan Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Tadi di awal tadi kan beliau mengucapkan Alhamdulillahil ahad, al-fardus somad, kata dia. Saya itu saya. Maka saya balas sekarang wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tapi Pak Bupati dari tadi saya cari belum dapat ayatnya. Bapak Dr. Haji Suhardiman AK Suhardiman Ambi AKMM Datuk Panglimo dalam. Maksudnya beliau ini panglima di luar dan di dalam. Membangun pesantren, dia panglimanya bupati se-Riau ini duluan. Mudah-mudahan diikuti oleh bupati-bupati yang lain. Masalah kalian malu, saya nggak mau lah buat pesantren. Itu di Kuansing, di Inuman udah pesantren. Terus buat apa? Kami buat namanya Islamic Boarding School. Islamic Islam, boarding berasrama, school sekolah, Islamic boarding school, sekolah Islam berasrama. Pesantren juga. Sama lah itu. Cuman orang kita ini kadang pakai Inggris. Kau tadi sarapan pagi pakai apa? Fried chicken. Fried, goreng. Chicken, ayam. Kau tadi sarapan pakai apa? Goreng ayam. Kampungan. Padahal fried chicken sama ayam, ayamnya sama, chickennya sama. Minyaknya pun sama-sama minyak jelantah. Terserah mau pakai bahasa apapun. Membebaskan tanahnya sudah. Mendirikan bangunannya payah. Berapa harga satu sak semen kerikil batu bata? Mendirikan masjid. Masjidnya sudah. Asramanya sudah. Kelasnya sudah. Mencari gurunya payah. Datanglah Pak Kiai kita. Dari pesantren Al-Hidayah. Kiai Sukiman. Betul. Beliau kirimkan anak-anak. Keutamaan pesantren Ahlussunnah wal Jamaah terletak pada 3. Yang pertama, akidahnya akidah Imam Al-Asy'ari yang berpedoman pada sifat 20. Ibu, bapak masih ingat sifat 20? Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Itu enaknya kalau kita rame-rame, yang nggak hafal nggak ketahuan. Tinggal gerak-gerakkan mulut. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Dari kitab yang paling kecil, matan, namanya Aqidatul Awam. Naik ke atas, Syarah Jala'il Afham. Naik ke atas, Al-Husunul Hamidiyah. Naik ke atas,
Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin, yang di dalamnya belajar nahu, sorob, balaghah, ma'ani, bayan, mantik. Jangan katakan pesantren di tempat pembuangan. Ini banyak orang-orang kalau anaknya sekolah, anaknya di mana? SMP. Bangganya. Anaknya di mana? SMP negeri. Anaknya di mana? SMP plus. Anaknya di mana? Itulah Pak Ustadz, karena nggak lulus kemarin, ya udahlah pesantren aja. Kau pikir pesantren ini tong sampah? SMP pelajarannya bisa dihitung 5 jari. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Indonesia. Cukup 5 jari? Cukup. Tapi pelajaran di pesantren, mari anak santri kita hitung sama-sama. Nahu, sorob, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, tafsir, tajwid, ulumul Quran, hadis, mustalah hadis. Tetap belajar umum karena ikut Kemenak, fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Pancasila, pramuka pun ada, silat pun ada. Tadi waktu Ustaz Somad datang, disambut dengan silat. Apa kata Pak Kemenak? Ini kaki Ustaz Somad pun udah agak begari juga mau buka silat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, hadrah pun bisa. Hadrah inilah yang akan, kalau di kabupaten beberapa daerah dibuat perda, peraturan daerah, pesta malam minggu, acara malam ahad, acara nikah, tidak lagi boleh pakai keyboard tunggal karena banyak yang mabuk, banyak yang koplo, banyak pakai narkoba. Maka dikeluarkan perda, tidak boleh dangdut-dangdutan lewat dari jam 10 malam. Bagus apa tak bagus? Tapi orang nanya, kami mau hiburan Pak Ustadz. Hiburan tidak lain dengan hadrah. Di pesantren Imam Saleh ada grup hadrah? Ada. Ustadz tahu dari mana? Itu ada gendangnya. Anda mau acara nikah, Anda mau acara walimah, Anda mau acara apapun namanya, undanglah grup hadrah pesantren Imam Saleh. Hubungi nomor kontak berikut ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pendidikan pesantren hanya ada di Indonesia. Di tempat lain ada Pak Ustadz? Ada. Tapi ciri khas Indonesia yang luar biasa pesantren. Mudah-mudahan dari pesantren Imam Saleh ini lahirlah pesantren-pesantren yang lain insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ustadz Somad, anak saya tidak mau masuk pesantren. Tanya dia baik-baik. Kenapa kamu tidak mau masuk pesantren? Bawa liburan. Anak saya bawa jalan-jalan ke pesantren Nurul Azhar Ustadz Al-Nob. Saya tunjukkan ini dapurnya, ini tempat tidurnya, ini makannya. Maka insya Allah kalau sudah dibiasakan Allah bisa, karena jangan tamat SD mau daftar baru ditunjukkan. Terkejut dia. Maka ini kita di rumah tak sanggup Pak. Saya terus terang tak sanggup melarang anak saya main handphone. Ibu sanggup melarang anak main handphone? Berat Bu. Nonton TV, sinetron, macam-macam drama Korea. Kabi-kaci kabikam hoc-hoc-hotahe. Tak bisa kita melarang anak kita. Tapi di pesantren Imam Saleh, santri boleh main handphone? Terjaga, terpelihara matanya. Belum lagi bangun. Anak santri, santriwati pesantren Imam Saleh bangunnya jam berapa nak? Jam 4. Siapa di antara ibu yang sanggup bangun membangunkan anak jam 4? Malah bapaknya pula bangun jam 8. As-salatu khairum minan naum. Di pesantren Imam Saleh jam 4 mereka sudah bangun. Bangun tidur malamnya jam berapa anakku? Jam 10 baru tidur malam. Dari jam 4 bangun, tahajud, witir, sholat hajat, berdoa, baca Quran, masuk kelas. Pagi sampai zuhur pelajaran sanawiyah, aliyah. Dari zuhur ke asar belajar. Habis asar olahraga. Apalagi kita pula di sini ada sungai dekat sini. Ada. Kalau di Pekanbaru susah. Di Pekanbaru mesti nyewa kolam renang 1 jam 50.000 paling murah. Itu pun airnya sudah 3 bulan tak diganti. Minum kaporit, biji mata merah. Tapi di tempat kita banyak batang, banyak sungai.
Maka tinggal bawa anak-anak dikawal sama guru mandi ke sungai. Jangan lupa diikat pakai tali, jangan sampai hanyut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, badannya sehat. Kira-kira kalau santri pesantren ini ikut tes polisi, tentara, PNS, BUMN, lulus apa tak lulus? Badan sehat, di backup oleh Pak Bupati, di backup oleh Pak Kapolres, di backup oleh Pak Dandim, Kementerian Agama, hubungan silaturahim baik, akidahnya benar, fikihnya bermazhab Syafi'i. Mazhabnya mazhab Syafi'i. Sekarang banyak mazhab macam-macam masuk ke Indonesia. Tapi saya yakin dan percaya pesantren Imam Saleh ini menjadi bentengnya Ahlus Sunnah wal Jamaah di Kuansing dan di Provinsi Riau insyaallah. Amin ya Rabbal. Ibu masih konsen, Bu? Kalau menjenguk anak ke pesantren bawa apa? Bawa ikan salai? Bawa daun ubi? Bawalah ke pesantren semangat. Semangat belajar di sini, nak. Jangan menjenguk anak ke pesantren membawa air mata. Sampai ke pesantren, tengok tempat tidur, menangis. Tengok dapur makan, menangis. Santri pesantren Imam Saleh boleh dijenguk sebulan berapa kali? Sekali. Saya orang tua tinggal di Riau. Saya dikirim masuk pesantren Darul Arafah Deli Serdang, Sumatera Utara. Mak saya menjenguk saya setahun sekali. Jadi bagi santri yang menangis-menangis, tolong Pak Kiai kasih hukuman, dihukum macam Ustadz Somad, dijenguk setahun sekali. Siap? Nah, siap katanya. Sekalian enak, setahun 12 kali. Sebulan sekali. Saya dijenguk emak saya dari Riau ke Deli Serdang setahun sekali. Apakah karena dijenguk setahun sekali lalu saya mati? Hidup sampai sekarang. Saya tak maulah masuk pesantren susah dengan anak. Ada orang yang sayang sama anak. Dibuatkan kamar besar. TV-nya besar. Handphonenya mahal. Pakai laptop. Wi-Fi 24 hours. 20 jam wifi non-stop. Akhirnya anak main game online, tak makan, tak sekolah, tak sholat, tak tidur, menembak musuh yang tak mati-mati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini nomor Ustadz Somad? Betul. Bisa kami ngundang Ustadz? Acara apa, Pak? Acara akikah? Bukan. Walimah? Bukan. Nikah? Bukan. Pindah rumah? Bukan. Terus acara apa? Ruqyah. Siapa yang mau dikuri ruqyah, Pak? Anak saya di kamar, Pak Ustadz. Tak mandi, tak makan, tak sekolah. Apa kerja dia di kamar? Menembak musuh yang tak mati-mati. Main game online. Saya bilang saya tak pandai meruqyah game online. Saya belum pernah ada dapat hadisnya Allahumma inni a'udzubika min game online. Siapa yang membelikan kamar besar? Saya, Pak Ustadz. Siapa yang membuatkan AC di kamar? Saya, Pak Ustadz. Siapa yang membelikan TV besar? Saya, Pak Ustadz. Siapa yang makankan internet 24 jam? Saya, Pak Ustadz. Sekarang anaknya rusak, salah siapa? Salah Ustadz. Aku pula salah. Jadi kalian yang sudah belajar di sini, alhamdulillah. Man ahsana ilaikum. Siapa yang sudah berbuat baik pada kamu, fakafi'u, balaslah. Yang sudah mewakafkan tanah, yang sudah membangunkan kelas, yang sudah membangunkan pendopo, yang sudah membangunkan asrama, yang sudah membangunkan dapur tempat rumah Quran. Kalau tak bisa membalas mereka, doakan orang yang membangun pondok ini panjang umur, sehat badan, kekuasaannya dijadikan sebagai amal soleh, dijauhkan dari fitnah. Siap anak-anakku mendoakan? Mereka pandai bahasa Arab. Tak bisa pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia. Malulah Pak Ustadz doa pakai bahasa Indonesia didengar orang. Ya di dalam hati aja. Ya Allah yang sudah membangunkan pondok ini sehingga kami bisa belajar, bisa makan, bisa sekolah, bisa gratis. Panjangkan umurnya, sehatkan badannya. Bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembuka. Rezeki yang tertutup terbuka. Pikiran yang tertutup terbuka. Hati yang terkunci terbuka. Bacakan Al-Fatihah.
Al-Fatihah. Makanya kalau ada suami ibu yang tak sembayang-sembayang, bacakan Al-Fatihah. Bang, kata Ustaz Somad, Al-Fatihah ini pembuka. Ku tengok hati abang belum terbuka sembayang. Untuk abang supaya terbuka, Al-Fatihah. Bacakan. Pernah ibu coba? Belum. Nanti pulang dari sini coba. Siap? Nah, Bapak hati-hati, Pak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti setelah santri ini tamat, sekarang yang paling tinggi kelas 2 aliyah, yang kelas 2 aliyah angkat tangan. Nanti habis tamat aliyah, masuk tahun 2026 naik kelas 3 dan tamatnya nanti insyaallah tahun 2027. Mudah-mudahan nanti ada yang dapat beasiswa Provinsi Riau ke Al-Azhar Kairo Mesir. Nanti setelah 4 tahun belajar di Mesir pulang, lanjutkan S2, S3, S teler, S cendol, S doger, S Bandung. Saya tak mau Pak Ustadz, yang tak mau sekolah jangan paksa sekolah. Anak ibu bapak banyak yang dipaksa. Anaknya nggak mau. Bapaknya, ibunya yang nanya ke saya, Ustadz Somad, gimana caranya ke Mesir? Yang mau ke Mesir ini bapak apa anaknya? Saya Pak Ustadz. Oh, kalau gitu bapak aja ke Mesir. Anaknya nggak mau. Kalau ke Mesir dulu memang saya yang mau. Ibu saya hanya memberi fasilitas. Saya pun berangkat ke Mesir. Ilmu tak bertempat. Belajar di IAIN, di UIN Suska pun ilmunya juga hebat. Kalau anak tak mau ke Mesir, dipaksa juga belajar ke Mesir. Habis dari Mesir pulang, bukan jadi ulama, jadi Fir'aun. Belajar kitab, melanjutkan nanti ke sekolah tinggi agama Islam, melanjutkan ke Ma'had Ali. Di Riau, Ma'had Ali baru cuma ada 1. Ma'had Ali Al-Munawwarah Buya Busra. Jawa Timur, tahu Jawa Timur? Ibu kotanya Surabaya, Ma'had Alinya 33. Jadi Pak Bupati, ini nanti supaya anak ini sudah hafal Quran, sudah bisa baca kitab, supaya dia tidak hilang hafalannya, apalagi kemampuan luar biasa, urus dengan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, buat di sini Ma'had Ali yang kedua khusus nanti dari 12 kabupaten kota, mau belajar tafsir, belajar hadis, baca kitab kuning, datang dia ke Inuman ini insya Allah. Di mana ada gula, di situ ada semut. Kalau sudah manis-manis di sini, berdatangan semuanya. Sekarang, dari Amerika datang ke Kuansing. Dari Uni Emirat Arab datang ke Kuansing. Apa yang mau mereka cari? Pacu jalur. Ustaz tahu dari mana? Saya tengok YouTuber sudah pada berdatangan. Batang penyanyi dari Amerika, hitam. Orang Indonesia sibuk pakai skincare biar supaya putih. Mereka yang terkenal malah hitam. Kita, orang barat itu putih. Nyewa hotel, bayar tiket pesawat, pergi ke Bali untuk berjemur di pantai supaya hitam. Kita belum berjemur sudah. Nikmat apa lagi yang didustakan? Saya cuma mau mengajak, nggak usah kita ikut Korea, tak usah kita ikut Amerika. Pede saja dengan apa yang ada pada kita. Ini yang ditonton orang barat, hidung mau mancung. Akhirnya disuntiklah plastik ke dalam. Namanya oplas. Operasi kresek. Hidung plastik, dagu plastik, pipi plastik. Jangan sampai nanti begitu digali orang kubur isinya kresek semua. Yang kita pusingkan itu apa? Anak kita bisa ngaji atau tidak? Yang kita sibukkan itu apa? Anak kita bisa baca Quran atau tidak? Adapun masalah hidung mancung, pipi segala macam, biarlah itu urusan yang sudah dikasih Allah, kita terima saja. Yang penting kita baik, insya Allah negeri ini akan dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tak terasa setelah saya tengok jam, rupanya sudah 60 menit saya berdiri. Walaupun saya tak nengok jam, terasa itu udah semutnya naik ke atas. Kesemutan. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kiai, banyak tuan-tuan guru, tapi tadi protokol mengatakan diminta Ustaz Somad untuk tausiah dan ditutup dengan pembacaan doa. Doanya dikabulkan Allah bukan karena saya, tapi karena nenek mama, karena alim ulama, karena cerdik pandai,
Bapak Ibu semua yang hadir ini ikut mengaminkan doa ini. Mudah-mudahan Allah turunkan berkah keinuman ke Kuansing. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan, kebahagiaan dunia akhirat. Sakinah, mawaddah, warahmah keluarga kita, anak kita soleh dan solihah. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah.